Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam koneksi antar materi modul 1.4. Pada aksi nyata ini saya membuat sebuah kesimpulan dan refleksi selama mengikuti sesi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Disiplin positif adalah pendekatan dalam didik yang berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku murid melalui cara-cara yang mendukung. Sebagai guru, peran saya dalam menerapkan disiplin positif adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan murid, memberikan contoh perilaku yang baik, serta berperan dalam membangun hubungan yang kuat dengan murid, yang memberi mereka rasa aman dan dihargai, serta berkolaborasi dengan orang tua dan rekan kerja untuk memastikan konsistensi dari dukungan dalam pendekatan disiplin positif. Untuk motivasi perilaku manusia, saya menyadari bahwa manusia memiliki 3 alasan untuk melakukan sebuah perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini termasuk pada motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Tentu saja ini pasti adalah termasuk pada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan diri. Ini adalah motivasi intrinsik. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Sedangkan konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tentu saja semua posisi kontrol ini sudah pernah saya lakukan, tapi saya berharap saya mampu lebih banyak melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer. Keyakinan kelas atau sekolah adalah prinsip dan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam menciptakan budaya dan lingkungan belajar yang positif. Keyakinan ini mencerminkan harapan dan komitmen bersama antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah terhadap perilaku, hubungan, dan pembelajaran. Pada fase segitiga restitusi, terdiri dari fase pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pemahaman mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang memerdekakan murid dibimbing menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Pada nilai dan peran guru penggerak adalah agen perubahan yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik murid. Sesuai dengan visi guru penggerak yaitu mengelola perubahan positif, maka visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi bijak yang religius, kreatif, dan kolaboratif. Saya percaya bahwa generasi bijak harus memiliki keterampilan berpikir kreatif serta kemampuan bekerja sama sehingga dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan solusi yang inovatif dan berlandaskan nilai-nilai agama serta tanggung jawab sosial, sehingga setiap konsep saling terkait dengan tujuan untuk mendidik murid menjadi pribadi utuh yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki karakter kuat. Dengan karakter yang kuat serta lingkungan yang positif, maka budaya positif sudah pasti akan terwujud. Pemahaman saya tentang konsep disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi kini lebih mendalam. Saya melihat bahwa disiplin positif membangun perilaku yang baik dan tanggung jawab pada murid. Sedangkan dengan teori kontrol membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang positif. Motivasi tidak hanya soal penghargaan eksternal, tapi lebih tentang menemukan dorongan intrinsik setiap murid. Segitiga restitusi pun menawarkan solusi humanis yang membantu murid dalam memperkuat karakter saat mereka dihadapkan pada masalah. Semua konsep ini terhubung dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara
yang menekankan pentingnya membimbing murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai melihat budaya positif di kelas bukan hanya soal aturan, tapi tentang membangun koneksi yang mendalam dengan murid. Saya menyadari bahwa murid butuh lebih dari sekadar instruksi. Mereka butuh ruang untuk tumbuh dan belajar dari kesalahan tanpa rasa takut. Pendekatan saya dengan membantu mereka mengerti mengapa mereka bertindak dan bagaimana memperbaikinya. Sekarang disiplin bukan tentang kontrol, tapi tentang menciptakan tempat di mana murid bisa merasakan kepercayaan, tanggung jawab, dan kebebasan untuk belajar secara lebih humanis. Saya pernah mengalami situasi yang cukup berkesan saat menerapkan konsep dari modul budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu murid sering tidak datang ke sekolah, dan setelah saya mendatangi rumahnya, ternyata rumahnya sangat jauh dan tidak punya kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Keluarganya juga mengalami kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat saya berpikir bahwa tidak semua masalah perilaku bisa diselesaikan hanya dengan aturan dan hukuman. Pendekatan yang saya ambil adalah berbicara secara personal dengan murid dan keluarganya untuk memahami situasinya lebih dalam. Saya menerapkan disiplin positif dengan berfokus pada empati dan mencari solusi yang lebih manusiawi seperti membantunya mencari alternatif transportasi. Ketika mengalami hal tersebut, tentu saja perasaan saya campur aduk. Awalnya saya merasa prihatin dan sedih melihat kondisi murid yang sulit, terutama karena hambatan ekonomi dan jarak yang membuatnya sulit untuk bersekolah. Namun setelah saya melakukan pendekatan dan membantu mencarikan solusi, saya merasa lega dan bersyukur bisa terlibat langsung dalam membantu murid saya. Perasaan kepedulian dan empati ini memperdalam keyakinan saya akan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami setiap kondisi murid. Menurut saya, hal yang sudah baik dari pengalaman tersebut adalah penerapan pendekatan yang lebih empatik dan personal, yang memungkinkan saya memahami situasi murid secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan. Ini sejalan dengan konsep disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari dalam modul budaya positif. Selain itu, solusi yang diambil berdasarkan kondisi nyata murid yang menunjukkan penerapan nilai-nilai guru penggerak yang mendukung perkembangan murid secara holistik. Namun yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya bisa melibatkan lebih banyak pihak, seperti komunitas sekolah atau pemerintah setempat, untuk membantu murid yang mengalami kesulitan serupa. Saya menyadari bahwa tindakan individual mungkin tidak selalu cukup, dan kerjasama dengan stakeholder lain bisa lebih efektif untuk menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Sebelum pelajari modul budaya positif, saya sering berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah saat berinteraksi dengan murid. Meskipun terkadang efektif, saya merasa tidak puas karena hasilnya sering tidak berkelanjutan. Saya juga pernah mencoba berperan sebagai teman dan pemantau, tetapi pendekatan tersebut kurang efektif dalam menjaga keseimbangan disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya beralih ke posisi kontrol manager yang membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membimbing mereka untuk memperbaiki kesalahan secara mandiri. Saya merasa lebih tenang dan puas karena pendekatan ini lebih membangun dan mendukung perkembangan murid dalam jangka panjang. Sebelum pelajari modul ini, saya sudah menerapkan beberapa konsep dari segitiga restitusi. Saya sering mempraktikkan tahap menstabilkan identitas dengan mengingatkan murid bahwa semua manusia pernah berbuat salah dan tidak ada yang sempurna. Selain itu, saya juga memvalidasi tindakan mereka dengan bertanya, "Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, bukan?" Pendekatan ini membantu murid merasa diterima dan lebih terbuka untuk memperbaiki kesalahan. Menurut saya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal penting lain yang perlu dipelajari adalah keterampilan komunikasi efektif dan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, serta kolaborasi dengan stakeholder termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Sebelum pelajari modul ini, saya sudah menerapkan beberapa konsep dari segitiga restitusi.
Saya sering mempraktikkan tahap menstabilkan identitas dengan mengingatkan murid bahwa semua manusia pernah berbuat salah dan tidak ada yang sempurna. Selain itu, saya juga memvalidasi tindakan mereka dengan bertanya, "Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, bukan?" Pendekatan ini membantu murid merasa diterima dan lebih terbuka untuk memperbaiki kesalahan. Dimulai dengan menetapkan peraturan kelas yang jelas, membantu membentuk keyakinan kelas yang mendukung di mana murid memahami dan menghargai aturan yang ada. Keyakinan kelas ini kemudian menciptakan lingkungan positif di mana interaksi dan perilaku murid saling mendukung dan harmonis. Akhirnya lingkungan positif ini berkontribusi pada terbentuknya budaya positif di sekolah, di mana nilai-nilai dan sikap yang baik menjadi norma sehari-hari dan mendorong perkembangan keseluruhan murid. Terima kasih, semoga menginspirasi.